banget untung mas. Jadi kebutuhan anak saya mau misalkan beli sepeda, beli pagar, beli apa itu dari mentok semua mas. Iya, ini pandang juga paling 30% dari uang pribadi ya. Nah 70%-nya dari mentok semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mas siapa? Saya Heru Budi Harto, biasa dikenal namanya Eru dari Kebumen. Ini ternaknya untuk jumbo ya? Untuk jumbo kelas kontes semua. Iya. Ini jenis untuk jumbo jenis apa mas? Kan banyak macam ya biasanya? Ya, kalau jenis kan ada jenis leher panjang, ada jenis leher beton, ada jenis PH itu pung hitam. Nah kalau ini brandnya itu brand Tronton. Tapi ini juga dikatakan entok peci ya? Apa? Entok Nah, peci itu kalau saya itu di breeding dari dulu sukanya mencipta mas. Jadi dulu namanya peci hitam atau peci pekat, peci pekat itu keluar cuma 1-2 ekor, satu petasan. Dan alhamdulillah yang ini 5 generasi 100% full peci pekat. Jadi ini adik-adiknya itu langsung netas baru 1 minggu, 2 minggu diborong. Jadi nggak ada adik-adiknya. Kalau lihat di Facebook itu ada, kalau itu punya tetasan misalkannya dari kemarin 13 ekor diborong, 9 ekor diborong, terakhir itu 11 ekor. Kemarin baru-baru kemarin itu diborong lagi. Karena itu generasinya itu alhamdulillah 100% peci pekat. Oke, kenapa kok tertarik sama entok jumbo apa sebelumnya memang mas nggak ternak ya? Ya sebenarnya saya udah belasan tahun, hampir 15 tahun itu di ayam Bangkok mas. Ya karena saya aslinya itu orang Cirebon. Ya pindah ke sini 2019. Jadi pas pindah ke sini 2019 saya memutuskan untuk pensiun di ayam Bangkok. Dan hidup tenang lah. Kalau di ayam Bangkok kan agak panas. Oh, iya. Paham lah semua kalau di ayam Bangkok kan. Jadi di sini saya menemukan entok yang menurut saya unik, karena dulu itu saya entoknya entok Rambon. Kalau Rambon itu entok dari Indramayu itu luar biasa bagus dulu ya, harganya juga tinggi. Sekarang ya seperti entok-entok pedaging. Tapi kalau yang ini uniknya mas, 3 bulan itu udah seperti 7 bulan. Kalau di entok lokal ya. Apa itu bobot apa gimana? Dari pertumbuhannya, jadi kalau misalnya usia remaja mentok lokal itu 7 bulan, nah kalau alhamdulillah kalau di saya ini 3 bulan setengah itu seperti 7 bulan. Kalau dari bobotnya, segi bobot itu malah pacak awal Lea itu 2 bulan itu udah 4 kilo mas. Ya, makanya sempat viral di grup-grup besar itu dari Air Farm Wonosobo. Nah, orang nggak pada percaya sampai 4 timbangan yang berbeda ditimbang. Yang ini A, B, C itu sama 4 kilo semua. Itu waktu posisinya di 2 bulan. Makanya orang nggak pada percaya. Nah alhamdulillah waktu itu saya main ke sana, nego nggak dijual. Tapi kan namanya saya orang hobi itu nggak lihat apa harga. Iya. Ada orang yang bilang namanya orang beli kan pasti nawar mas. Nah itu nama orang hobi itu karena gila mas, bukan nawar. Tapi malah nambahin terus. Ayo berapa, akhirnya deal. Istilahnya dilelang kali ya? Nggak dilelang, jadi saya sendiri kira-kira buat menggoda si pemilik itu mas. Yeah. Berarti spek kontesnya sampai nilai jutaan mas? Sampai nilai jutaan mas. Alhamdulillah nah, anak Lea itu udah punya anak. Kemarin itu usia 80 hari diambil lagi sama Air Farm. Itu juara 1 kelas Basong All the Best di Magelang. Terus lanjut di Kebumen kelas All the Best juga juara 1 lagi, podium 1 2 kali. Dan kemarin dia posting itu dari tawar udah 9 juta mas, nggak dilepas. 1 ekor itu? 1 ekor. Fantastis sih. Ya. Nah di sini juga kalau inden anakannya itu 1,2 1 bulan itu sepasang. Ya 1 bulan. Ini usia segini? Ini 8 hari. 8 hari. Iya. Karena anaknya Lea itu ya agak susah juga mas. Jadi netasnya itu paling 5, 6, 4 gitu. Kemarin alhamdulillah saya netes itu ada 8 ekor. Nah, saya coba besarin sendiri karena mau ada kontes. Waktu itu kontes di Jogja. Jadi saya besar sendiri, jadinya lumayan bagus semua ya.
80 hari itu 100 cm, 90 cm, 97 cm, 95 cm, 96 cm. Yang diambil itu 100 cm usia 80 hari sama 95 cm usia 80 hari. Berarti berawal dari berapa ekor dulu, Mas? Saya awalnya dulu itu ngambil dari Ipung Satrio Farm. Nah, itu dia ngambil dari owner Tronton langsung. Dia ngubungin langsung karena saya orangnya nggak percayaan ya. Ini bener nggak materi ini dari dia gitu. Jadi langsung A1-nya. Jadi ada indukan 5, itu babon. Nah, saya ambil 1. Panjang juga 70, Mas. Tapi anakannya 80 up sampai 84 dari 70. Itu awal indukan pertama. Berarti ambil 5 tuh lagi. Ambil 1. Oh, 1 tuh. Ya, ambil 1. Itu indukan udah lumayan umur lah, katanya dia udah 4 sampai 5 tetasan. Terus habis itu nambah lagi. Habis itu saya nikah, pindah ke sini. Nah, saya punya air farm ini. Ambil 2. Yang satu kelas brandnya M ya. Ya orang tahu kalau brand Tronton itu ada jalur Marco. Nah, itu ngambil dari Marco. Kalau yang Lea itu jalurnya dari jalur Datuk Siwo murni. Itu udah lama banget karena dulu pajaknya juga awal-awal ngambil itu cuma 95. Jadi yang klasik-klasik itu kita breeding di upgrade sendiri. Ya alhamdulillah rata-rata udah 100 up. Nah, di sini anaknya Lea itu cuma 100 cm, induknya itu 78, di Indramayu kemarin tembus 106, di Air Farm itu tembus 105, yang lainnya ya paling 100 up, 102, 103, 104 gitu. Malah banyak yang dicuri juga. Ya, laporan dicuri gitu kan. Kadang-kadang yang belum rezeki mati, karena ya belum banyak tersebar juga. Waktu breeding juga saya tunggu 1 tahun usianya, Mas, baru saya breeding. Jadi bener-bener saya usia mapan dulu agar hasil anakannya udah kelihatan bagus itu, baru saya bisa ngejual. Kalau masih indukan A misalkan dari 5 indukan, saya seleksi cuma 2 indukan, Mas. Jadi yang 3-nya nggak masuk saya buang. Ya utamain bener-bener di sini untuk kelas kontes kira-kira namanya konsumen itu ya bener-bener puas gitu. Nggak kita ambil jadinya jelek, kasihan. Berarti tahun berapa tuh, Mas, mulai? 2022 tuh. Iya. 4 tahunan ya. 4 tahunan. Sama 4 tahun ini, Mas, ternak entok ini untuk pakannya hemat atau enggak, Mas? Kalau menurut saya itu kalau di rasio sama dengan pakan dengan umur itu lebih hemat. Karena ya balik lagi karena dulu di entok Prambon juga ya untuk pedagingan itu ngejual kalau bahasanya basong muda ya atau mentok jantan muda itu 7 bulan 8 bulan. Nah, kalau sekarang itu udah 4 bulan udah bener-bener kayak basong muda. 3 bulan setengah 4 bulan lah, lebih cepat kan. Jadi misalkan dengan tenaga, dengan misalkan katul sekarang juga mahal kan 5.000. Nah, mending kalau saya itu pur pabrikan. Jadi udah 3 bulan setengah 4 bulan itu udah kayak basong muda. Dibanding 7 bulan 8 bulan. Jadi rasionya ya lebih irit ini. Berarti secara pertumbuhan lebih cepat ya? Lebih cepat sekali. Berarti juga berat ya, jadi Iya. kan otak lokal biasa. Yang menjadikan mahal itu karena masih kontes tadi ya? Iya, yang menjadikan mahal itu benar karena adanya kontes. Makanya kita selalu support adanya kontes. Berarti nggak heran ya. Jadi gini, Mas, kadang kan di komenan netizen itu kan bilang masa sih nyampe omset 16 juta per bulan gitu. Padahal dia emang punya 350 ekor. Mungkin kan pikirannya orang, wah paling murah gitu. Nah, itu kalau menurut Masnya gimana, Mas? Kalau orang-orang seperti itu? Ya, kalau menurut saya itu tergantung mindsetnya kita dulu, Mas. Nah, kalau saya sendiri waktu beli kan di sini ya harga sekian, itu kakung sendiri, mertua saya itu kaget. Aduh, mahal sekali nih entok. Nanti jualnya gimana? Nah, kalau saya udah punya mindset itu, ya saya beli kualitas, jadi harga itu mahal. Tapi saya kalau ngejual juga bukan di sini, bukan daerah misal Kebumen aja. Pemikiran saya itu waktu bilang ke kamu, saya pamasarnya Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah dengan niatnya seperti itu, mindsetnya seperti itu, saya udah ngirim ke Sulawesi dan sekarang ke Lampung itu agak rutin.
Jadi malah ke luar daerah ya mas. ke luar daerah. Ya di daerah juga banyak, ke Purworejo banyak gitu. Cuma mindsetnya saya itu mas, jadi saya pemasaran saya nggak di lokal itu, tapi ke Indonesia. Nah sekarang syukur-syukur mindsetnya saya tambah lagi mau ke Asia gitu. Untuk skala bisnis berarti Entok Jumbo menjanjikan ya mas? Sangat menjanjikan mas. Berarti udah balik modal bukan untung mas kalau selama bertahun. Banyak banget untung mas. Jadi kebutuhan anak saya mau misalkan beli sepeda, beli pagar, beli apa itu dari Mentok semua mas. Iya. Ini pandang juga paling 30% dari uang pribadi ya. Nah 70%-nya dari Mentok semua. Untuk makan berapa kali mas untuk kasih pakan ini? Kalau Minty ini full 24 jam. Nah kalau indukan pagi sampai malam tuh 2 kali. Kalau ini mas ada perawatan khusus nggak sih mas sama Entok Jumbonya mas sendiri? Ini kan tadi mahal banget ya pendidikannya. Itu gimana? Ada pastinya mas. Untuk perawatan kelas jumbo kontes itu pasti ada. Dari segi vitamin, dari segi antibiotik agar istilahnya intoknya itu sehat terus. Alhamdulillah ya ini nggak patut ditiru ya. Kalau selama 4 tahun ini di kandang patok jaga farm itu nggak pakai vaksin mas. Iya, tapi alhamdulillah aman. Sebelah itu pitik ya ayam itu mati semua satu kandang, di sini enggak. Bisa gitu? Ya itu pakai vitamin rutin, terus antibiotiknya rutin. Berapa kali mas kalau kasih vitamin antibiotik? Tergantung cuaca mas. Jadi cuacanya per musim pergantian musim seperti ini yang banyak makan korban ya di kandang-kandang ya. Di kandang-kandang di postingan itu kan banyak makan korban. Itu hampir saya setiap hari vitaminnya. Ya. Yang berkemakannya atau ini? Langsung dipakan. Biasanya kalau yang dialami mas selama 4 tahun ini ada ngalamin kematian nggak sih mas dari Entok sendiri? Pasti ada mas. Iya, adanya juga ya unik lah namanya unggas itu kita nggak bisa prediksi sehat terus atau gimana ya. Makanya benar-benar kita di unggas itu harus hati. Maksudnya kita tahu karakternya unggas. Ini sehat, ini kurang sehat gitu. Jadi kalau mati itu paling satu tiba-tiba mati gitu sehat padahal ya tiba-tiba mati. Nah itu masih kurang tahu. Kalau sakit pernah hampir setengah kandang itu sakit sampai tulang sama kulitnya aja. Alhamdulillah ya sembuh gitu. Pakai apa itu? Vitamin juga ya? Vitamin sama pakai injek. Vitamin juga. Kalau boleh tahu vitaminnya apa mas? Tapi biasanya pakai B kompleks cair. Iya. Di pemasaran sampai ke Lampung bahkan Ke Sulawesi. lain juga mas? Ke Sulawesi dan Lampung. Berapa ekor maksudnya per minggu kah? Per bulan kan? Kalau sekarang ini per bulan itu 3 bulan kemarin saya ngirim terus ke Sumatera. Sekali kirim berapa? Sekali kirim tergantung keinginan mas. Kadang 1, kadang 3, kadang 2. Gitu. Lumayan juga. Alhamdulillah. Oke. Ya, siap. Kalau dihitung mas, kalau boleh tahu omset per bulan berapa sih mas? Kalau boleh tahu nih rata-rata lah ya. Kalau rata-rata paling 3-4 lah. Iya, kalau misalkan paling besar itu 7-8. Itu dari anakan aja kan ya? Ya dari indukan kan? dari anakan sampai usia siapan. Kalau indukan nggak dijual. Kita branding lagi soalnya. Iya. Kalau ini mas untuk pemula nih mas, baiknya kalau memulai, mas kan punya pengalaman 4 tahun, apa yang harus disiapkan sih untuk pemula ternak Entok? Nah kalau untuk pemula, kalau saya saran itu main saja dulu ke kandang-kandang peternak yang mau dia mulai gitu. Maksudnya kalau mulainya kandang breeding ya atau untuk pedaging gitu mas, ya main ke peternak yang pedaging gitu. Jadi biar sharing itu cara menangani gimana, cara ngasih makan gimana, cara kalau misal sakit itu gimana, dia udah punya tameng sendiri gitu kan, udah punya perisai kalau misalkan ada masalah. Nah kalau untuk kelas jumbo juga sama, mainlah ke kandang yang punya Entok Jumbo kontes itu. Kita sharing-sharing yang ngopi-ngopi gratis lah. Kalau untuk wilayah Kebumen dan sekitarnya boleh ke sini. Iya. Berarti belajar dulu ya mas ya. Iya. Karena banyak namanya kita ngambil dari luar kota juga kan belum tentu kejelasannya, tergiur dengan harga murah, harga dan kelas kontes kan kasihan. Iya sih yang tahu ya mas. Iya banyak juga seperti itu yang penipuan-penipuan sekarang ini. Mas berarti latar belakangnya mak fokus ke Entok aja atau punya pekerjaan? Sebenarnya saya pekerjaan abdi negara. Iya. Sebagai apa mas? Abdi negara Di pendidikan. di guru. Berarti gimana tuh ngelola manajemen waktunya sama tanah Entok?
Ya justru itu Mas, kalau misalkan mungkin yang lain itu kita nggak bisa fokus ke yang lainnya. Kalau mentok kan pagi, sore, malam bisa fokus itu. Yang penting kalau saya pribadi air harus bersih. Nah terus ya itu vitamin sedia, antibiotik sedia. Terus ya harus tahu karakter entok kalau misalkan sakit atau tidak. Nah ini paling susah Mas kadang-kadang. Kadang-kadang yang ngebel ke nelpon ke saya itu, ini Mas entok saya sakit, udah gini. Kalau prediksi saya itu bisa 3 udah 4 hari. Dan unggas itu nggak bisa seperti itu. Iya, baru sakit harus tanganin. Secepatnya kalau unggas. Karena kalau enggak bisa menyebar satu kandang. Nah, Mas, harapannya ke depannya apa Mas untuk ternaknya Mas sendiri? Ya kalau saya harapan ke depannya masih apa ya, untuk di percumbuan khususnya kelas-kelas kontes, kelas pedaging ya, mari bareng-bareng support ketika ada kontes karena ya kita tidak lepas dari kontes untuk penjualan. Ya, mau naik turun itu takarannya kalau saya pribadi kan namanya kualitas ya. Kualitas kan tetap takarannya itu penilaian kategori kontes nasional. Misalkan dulu ya 100 cm itu udah bagus banget, laku 3,5, 4 juta, 5 juta. Kalau sekarang itu udah susah karena kategori penilaian kontes itu uniknya di jumbo, kelas jumbo itu selalu upgrade Mas. Iya, sampai sekarang 105. Jadi pembreeding juga punya tantangan terus. Bukan hanya panjang, lingkar dada juga, bobot juga. Jadi kita pembreeding itu selalu ditantang sama istilahnya asosiasi peternak entok Aspen itu. Lebih berat ya dibandingkan entok biasa. Betul. Kalau entok berat misalkan di warna, kita ciptain warna ya, walaupun emang susah juga nyiptain warna, cuma kan pakemnya agak seperti itu terus. Paling ada perubahan sedikit. Cuma kalau di jumbo itu perubahannya itu luar biasa ya, upgrade gitu. Dari panjang, dari apa namanya lingkar dada, dari bobot, itu kita harus selalu upgrade. Terakhir Mas, kunci sukses jadi ternak entok itu apa Mas? Yang pertama niat Mas. Ya, kalau saya pribadi yang penting niat Bismillah. Saya ingat ternak entok dan message-nya itu kita luasin, jangan sempit. Jadi jangan memblokir pemikiran kita sendiri. Saya beli mentok mahal-mahal, nanti jualnya juga tetap aja larinya ke pedaging. Nah itu udah membunuh sendiri. Padahal dia punya sesuatu hal yang unik, tapi dia tidak digali. Nah ini saran dari saya, kalau misalkan kamu sudah punya materi yang bagus, nah ketika ingin menjual atau ingin terjun ke dunia kontes, lihatlah peternak-peternak yang sudah sukses, amati dan tiru. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.